خلق طه من نور فيه اعتراض ربي خلق طه من نور فيه اعتراض ناداه أقبل يا مختار ناداه أقبل
Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi ighfir lana wal muslimin wa walidayna wa auladana. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi zidna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi hab lana rizqan wasi'an wa amalan mubarakan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nabhasu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani keberkahan rezeki bagi kita, keberkahan nikmat dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, terkabulnya segala hajat dan doa-doa kita, dan yang sangat utama dan terutama, makin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kita diingatkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Fathur Rabbani bahwa seseorang akan menjadi lampu hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin banyaknya tazali Allah pada diri seseorang adalah bukti bahwa makin dekat seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat seseorang menanam satu tanaman, lama kelamaan tanaman itu membesar dan akhirnya berbuah. Buah itu dapat dinikmatinya di dunia sampai di akhirat kelak. Habib Allahumma salli. Cap buah Habib lah. Buah itu dapat dinikmatinya di dunia dan akhirat. Buah itulah bukti bahwa keberhasilan dia menanam selama ini bukan sekedar menanam. Buah itu manis, indah terasa, maka menjadi nikmatlah bagi orang tersebut. Allah pasti memberikan tanda dan bukti
kepada hamba-hambanya yang dekat kepada dirinya. Maka salah satu bukti yang sangat jelas ialah tertuturlah ucapan kata di mulut orang itu, kata-kata yang mengandung hikmah dan ilmu. Terkeluarlah di pikiran orang tersebut sirajum muniro, yaitu bagaikan lampu yang dapat menerangi kepada kehidupan, memberi penyelesaian masalah-masalah, menyelesaikan problematika kehidupan di dunia ini. Dia dapat hidup di dunia ini berkesesuaian dengan kehidupan ini, menjadi lampu kebaikan bagi orang lain. Ahadun afradun min hajal jinsi yarudduhum ilal khalqi ima'al hibjil kulli wassalamatil kulliyati. Maka jadilah dia berkesendirian. Berkesendirian bermakna afradun, memiliki kepribadian yang kepribadian itu selalu dapat menjawab segala problematika dalam kehidupan ini, bukan justru menjadi masalah bagi kehidupan ini. Ma'al hibjil kulli wassalamatil kulliyah, secara umum orang itu dipelihara Allah dan memberikan keselamatan bagi dirinya dan lingkungannya. Yufaqahum limasalihil khalqi wa hidayatihim. Mereka bisa memberikan kemaslahatan bagi makhluk dan memberikan petunjuk kepada manusia. Nah, jadi orang yang ma'rifatullah, yang sudah arif billah, mengenal Allah, tidak membingungkan manusia. Makanya jalurnya selama ini saya mengajarkan kita belajar ma'rifatullah itu jangan melewati perdebatan. Karena bila melewati perdebatan, dampaknya ialah juga nanti pikirannya ingin mendebat orang lain. Nanti kebiasaan itu timbul menyatakan orang lain terus-menerus salah. Adapun orang yang arif mengenal Allah, dia bijak. Dia melihat kehidupan ini sebuah rangkaian yang sudah sempurna. Pahamlah sempurna lah, sudah sempurna. Jadi dia sibuk memahami rangkaian hikmah kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kebanyakan orang adalah terbalik, menganggap kehidupan ini tidak sempurna. Dia melihat sempurna. Coba kita lihat. Kehidupan itu sempurna. Mungkin kalau kita di kampung ada kurungan ayam, mungkin kurungan ayam itu mungkin jorok, ada kotorannya, ada ayamnya di dalam kurungan, pagi hari dia bertengkook. Mungkin kalau Anda melihat jahirnya kandang ayam, kotoran, itu jorok. Itu karena Anda melihat jahir. Tetapi orang yang arif tadi, yang dimaksud saya, yang sudah orang dekat dengan Allah tadi, dia melihat itu sebuah kesempurnaan yang dibuat Allah Subhanahu wa ta'ala, menggambarkan perbedaan dengan manusia. Ayam tidak bisa membersih kandangnya, iyalah, lalu kotor kan gitu. Lah, manusia apa kira-kira kayak apa? Bisa kan bisa enggak membersih kandangnya, membersih rumahnya? Bisa dia. Maka bersihlah si manusia tersebut. Tidak ada yang salah, karena memang ayam binatang ini, hewan-hewan ini diadakan Allah di dunia ini untuk menjadi pelayan bagi manusia yang lainnya. Ini mic-nya mendengung, kurangi volumenya. Jadi kenapa demikian? Inilah yang disebut dengan kesempurnaan dalam hidup. Adapun orang-orang bodoh yang diperhatikannya apa? Kurangnya rezekinya, susahnya hidupnya. Kenapa hidupku ini susah dari orang lain? Kenapa rezekiku ini sempit? Kenapa kondisi sekarang ini sulit ekonomi?
Kenapa keadaan ini menjadi suram semuanya? Itu adalah orang-orang yang bodoh. Dia melihat dunia ini berjalan tidak sempurna. Dia melihat dunia ini berjalan menyakitkan dirinya, menyusahkan hidupnya, menyusahkan orang lain. Tambah-tambah lagi pas membuka TV, melihat orang kelaparan di Ethiopia sana atau di Afrika sana, biplah busung lapar. Kenapa jadi miskin begini? Akhirnya Tuhan disinggungnya kan. Kenapa Tuhan membiarkan keadaan ini? Nah, karena dia melihat ketidaksempurnaan alam. Maka pandanglah alam ini sempurna, sehingga engkau akan sibuk menyelami hikmah di balik penciptaan semua ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Nah, ini penting ya. Allah memberikan taufik akhirnya lima solihim. Maka yang dipentingkannya adalah kemaslahatan yang bersifat rohani, bukan kemaslahatan yang bersifat materi. Apa bedanya kemaslahatan materi dengan kemaslahatan as-soluh atau yang disebut dengan sulhu, yang disebut dengan non materi, kebaikan rohani. Kebaikan rohani, kemaslahatan rohani misalnya melihat orang miskin lalu, atau melihat diri sendiri miskin lalu membenah diri supaya cukup. Dari cukup bagaimana menjadi kaya. Nah, ini biasanya agennya adalah pemerintah. Pemerintah itu biasanya melihat kemiskinan hidup manusia lalu ditingkatkan. Dibuat aturan-aturan sehingga manusia berkehidupan modern. Ya kan? Itu namanya kemaslahatan yang bersifat materi. Itu urusan pemerintah biasanya. Nah, yang arif billah ini tadi yang diperhatikan ialah kemaslahatan rohani. Kalau manusia sama dengan ayam, itu tidak boleh sama. Itu berarti berbahaya sudah. Ayam itu kerjaannya apa, Bib? Kalau ayam jago sama ayam jago, kelahi, Bib. Iyalah. Nah, bila begitu manusia, berarti manusia itu ada penyakit sudah. Iyalah. Bila manusia menyamai hewan-hewan, binatang-binatang, berarti manusia itu sudah kena penyakit rusak. Maka dia dapat melihat tanda-tanda kerusakan pada manusia. Manusia itu sukanya apa? Hari-harinya Pak, yang dipikirkannya ya duniawi, yang dipikirkannya materi, hari-hari itu, hampir tiap detik itu. Iyalah. Ada beberapa orang-orang tertentu sudah karena jenuh melihat dunia ini, akhirnya mereka duduk mencari kesenangan, melakukan rekreasi, ya kah? Apalagi piknik, supaya terasa hati senang. Kadang-kadang pergi ke suatu kampung, yang kampung itu sunyi, mungkin barang beberapa hari di sana menenangkan diri. Ya, Bib. Nah, itu manusia itu. Karena dirasanya dengan cara itulah dia akan menjadi bahagia dan tenang. Padahal itu hanya semacam obat. Nanti kembali lagi pusang lagi hidup di dunia ini. Karena sesungguhnya kebahagiaan yang abadi itu adalah ketika bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dipahami oleh orang-orang ahli ma'rifatullah. Ajahid fid dunya yubtala bil akhirah, wa zahid fid dunya wal akhirah yubtala bi rabbid dunya wal akhirah. Orang-orang yang mampu berjuhud, artinya tidak dipengaruhi oleh dunia, mampu mengalahkan pengaruh dunia. Pengaruh dunia ini kan susah juga dihadapi. Contohnya perkembangan modern adalah handphone. Dulu kita tidak pakai handphone, biasa-biasa aja. Begitu ada teknologi handphone, apa terasa?
Susah bener Beb tanpa handphone. Belakangan handphone berkembang lagi jadi handphone apa sekarang? Android. Dulu handphone kita SMS aja sudah. Sekarang ada Android, ada WA. Harganya sudah mulai mahal dari dulu. Loh, sekarang bertingkat-tingkat lagi handphone itu harganya makin mahal, makin. Itu namanya godaan dunia, efek langsung pada kehidupan kita. Kadang kita tidak mengikutinya juga susah juga kadang-kadang. Orang mau menghubungi kita tidak bisa, mau silaturahmi juga tidak bisa. Ada lagi, apa? Teknologi kendaraan. Dulu kita jalan kaki cukup aja. Begitu perkembangan materi yang luar biasa, dunia ini berkembang luas, ya kah? Akhirnya perkembangan luas ini kita tidak bisa lagi berjalan, harus pakai sepeda. Belakangan makin berkembang lagi, jalanan makin mulus, ada aspal, ya kah? Sepeda sudah barang yang bukan berarti tidak berguna, tapi keperluan kita jauh-jauh, yalah, tidak mencukupi keperluan kita yang dekat, yang biasanya bisa disampaikan melewati sepeda. Sekarang harus dengan kendaraan. Akhirnya mobil. Tanpa terasa kita harus mengikutinya. Orang-orang arif melihat, mungkin kalau orang dunia inilah perkembangan zaman kita modern. Tapi orang-orang arif melihat semua perkembangan itu tidak lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tidak tadi membenci teknologi, membenci keadaan, karena bagian-bagian itu bagian yang sudah ditentukan, direncanakan Allah terdahulu secara ajali. Jadi pekerjaannya bukan, kan ada orang yang sekedar juhud dunia saja tapi tidak menggunakan ilmu. Akhirnya segala urusan yang bersifat duniawi dibencinya atau dicelanya. Wah, handphone, dasar kendaraan nih. Gara-gara manusia menciptakan kendaraan nih, lalu orang jadi begini, berebut soal kendaraan, berebut soal mobil, berebut soal teknologi. Itu orang yang jahid tapi tidak berilmu. Tidak ada marifatullahnya, tidak ada isinya. Orang yang marifatullah yang bagaimana? Orang yang juhud tapi dia marifatullah, dia mengenal semua peristiwa kejadian itu bagian daripada rencana yang sudah dibuat Allah sejak ajali dulu. Di ajali sana, di ketentuan takdir Allah sana, sudah tercatat pada tahun sekian akan diciptakan handphone. Pada tanggal sekian sudah ada nanti kendaraannya begini. Semuanya sudah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang ma'rifatullah adalah bagaimana menyikapi keadaan itu secara serasi, secara indah, secara benar, tidak menjadikan dirinya dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kawalah memahami. Jadi orang ma'rifatullah itu melihat segala kehidupan ini, detik-detik klien kehidupan ini, sesuatu yang sudah direncanakan Allah. Tinggal bagaimana kita menyikapi dengan sikap yang benar. Sebagian bagian daripada makna mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman sekarang kopiah macam-macam lah. Yalah. Ada kopiah hitam. Dulu kita kenal kopiah hitam aja. Sekarang ada kopiah berwarna hijau, ada warna merah untuk sholat lah, warna putih. Dulu musik mungkin musik apa, Beb? Musik seruling aja bisa mungkin, apalagi kalau sekarang macam-macamnya alat musik berkembang sedemikian rupa. Jangan musiknya Anda benci, jangan alatnya yang Anda benci. Bagaimana Anda menyikapi musik itu mengantarkan Anda untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kendaraan yang Anda punya mengantarkan Anda untuk makin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beli kendaraan silahkan.
Alangkah bagusnya kendaraan itu dibawa ke pengajian ya Allah lah. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sejahteralah. Banyak orang tidak bisa menyikapi makin modern. Perceraian, pertengkaran di rumah tangga makin tinggi. Angka perceraian makin tinggi, Bibay. Kenapa, Bib? Karena situasi modern. Tuntutan ekonomi, wanita menuntut suaminya yang kadang-kadang bisa sangat berlebihan, mengakibatkan suaminya stres. Bagaimana mencarikan, memberi nafkah kepada istri, hanya gara-gara ekonomi akhirnya bercerai. Sebaliknya pulang laki-laki kadang-kadang karena sering melihat TV, melihat artis, terasa cantik-cantik, melihat istri di rumah kurang cantiknya dengan artis. Akhirnya berpikirlah si laki-laki ini mau mengganti istri. Ujung-ujungnya cerai lagi, ya kan? Dengan istri yang ada, cekcok terus, tidak suka. Ini adalah menyikapi karena tidak dilandasi ma'rifatullah. Seandainya dilapisi dengan dilandasi ma'rifatullah, maka dia melihat keadaan-keadaan hidup ini sudah sempurna. Allah adakan istrinya sempurna, diadakan Tuhan. Kalau melihat istrinya sempurna, maulah lagi macam-macam, udah lagi kan, selesai sudah, ya kan? Jadi dia mengambil hikmah, mengambil rasa jiwanya, mengambil rasa ketuhanan di alam semesta ini supaya dia makin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka godaan makin berkurang terhadapnya, keadaan makin berkurang karena pandangannya sudah bagus. Maka orang itu akan menghadapi persoalan akhirat. Tapi akhirat itu pun dia dapat menyudahinya. Bukanlah berarti Tuhan memberikan gambaran tentang akhirat surga itu dan ketakutan terhadap neraka itu agar pribadi yang bersangkutan menjadi berharap sekali mendapatkan surga. Tidak. Dia melihat surga itu adalah tanda bahwa Allah berharap kepada hambanya itu agar makin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi nanti kita akan memahami bagaimana ma'rifatullah itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang yang ma'rifatullah itu seperti ikan yang berenang di lautan. Meskipun lautan itu asin, ikannya ikut asin enggak? Tidak asin. Tidak asin, Bapak. Yang ikan asin tuh ikan talang tuh. Nah, ini tidak asin dia. Kenapa dia tidak asin? Itulah hebatnya ikan. Seperti itulah orang ma'rifatullah. Hidup di dunia, dihiruk pikuk dunia ini, bagaimanapun juga keadaan dunia ini, dia tetap seperti ikan, tidak pernah asin. Dia tidak pernah dipengaruhi dunia ini. Istiqomah tetap dia kepada Allah Subhanahu, karena mata hatinya selalu tersorot, terpandang hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah manusia yang sangat diidam-idamkan di dalam agama kita. Mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada demikian. Itulah kesempurnaan yang ada pada baginda Nabi SAW. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhan nabi